Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kitab suci Kaisar Dewa. Ketika suara samar terdengar dari istana dewa dan iblis tak terbatas, kekuatan spiritual berkumpul seperti badai. Secara bertahap, cahaya abu-abu keperakan mekar darinya, dan aura mengerikan tak terlukiskan menyebar perlahan. Ekspresi banyak orang tiba-tiba berubah, dan mereka menatap cahaya abu-abu keperakan itu dengan ngeri. Dari sana, mereka merasakan aura dingin yang mematikan. Gerakan anak ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Penatua Agung terkejut saat melihat kecepatan pertumbuhan Cuku Wangseng. Jika junior berbakat seperti ini menjadi teman, itu akan baik-baik saja. Namun jika dia menjadi musuh, itu akan benar-benar membuat orang tidak bisa tidur tenang. Cuku Wangseng duduk bersila di istana dewa dan iblis. Ia membuka dan menutup matanya, dan cahaya tajam melesat keluar dari matanya, langsung menunjuk langsung ke arah King Kue. Kitab suci Kaisar Ilahi, cahaya penghancur jiwa. Ada tatapan tajam di matanya, lalu dia mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke depan. Begitu dia menunjuk jarinya, ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi. Cahaya abu-abu keperakan menyapu keluar dari tubuhnya, langsung menyelimuti King Kue Kuan. Dimanapun cahaya abu-abu keperakan menyinari, ada keheningan total, seolah-olah semuanya kekuatan telah kembali menjadi sunyi. King Kue Kuan menatap cahaya abu-abu keperakan yang menyapu. Dengan sedikit kesan serius terpancar di matanya yang indah. Kekuatan teknik rahasia spiritual ini tidak boleh diremehkan. Tidak heran Hun Wuming jatuh ke tangan anak ini. Saat pikirannya berubah, dia melambaikan tangan kioknya. Dan jarum kristal perak hitam di sekujur tubuhnya langsung menghilang. Setelah jarum kristal hitam perak menghilang, cahaya perak menyilaukan mekar di sekelilingnya. Dan auranya yang sangat menindas menyebar. 9 segel misterius. King Kue Kuan berteriak pelan, dan segel di tangannya bergerak cepat, meninggalkan jejak bayangan di ruang di depannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menampar dengan telapak tangannya, dan cahaya perak berkumpul, dan langsung mengembun menjadi segel perak berukuran 1000 kaki. 9 pola misterius terlihat samar-samar pada segel perak tersebut. Pola-pola ini digambar dengan pola misterius yang sangat rumit. Dan dari kejauhan, pola-pola tersebut tampak seperti 9 bintang mistis dengan bentuk yang berbeda-beda. Segel 9 mendalam melesat keluar, lalu bertabrakan dengan cahaya abu-abu keperakan yang datang ke arahnya. Saat keduanya bersentuhan, tidak terdengar suara bertabrakan. Tetapi fluktuasi hebat yang terpancar dari keduanya sudah cukup membuat semua orang merasa takut. Dua kekuatan yang saling berbeda terus bertabrakan satu sama lain. Dan gelombang kejut terus menyapu, menyebabkan gelombang besar di udara. Segel 9 mendalam berputar dengan liar, dan 9 pola di atasnya tampak sedikit mengeliat. Kekuatan dahsyat mengamuk, terus-menerus mempengaruhi cahaya abu-abu keperakan. Cahaya penghancur jiwa itu tentu saja menolak untuk dikalahkan, dan semua gelombang penghancur di dalamnya langsung meledak. Cahaya abu-abu keperakan yang kaya itu tampaknya telah terbentuk, dan ia melesat ke sisi yang berlawanan dengan momentum yang sangat mengerikan. Terjadi gemuruh terus-menerus di langit. Semua awan putih dalam radius 10.000 kaki hancur menjadi bubuk, memperlihatkan langit biru yang cerah. Wajah Cuku Wangseng berubah menjadi garang. Dia mengepalkan telapak tangannya ke arah segel 9 misterius di udara, lalu berteriak, "Hancurkan!"
Dia langsung mengerahkan kekuatan cahaya penghancur jiwa hingga ke titik ekstrim. Setelah suara guntur reda, segel 9 mendalam dan cahaya penghancur jiwa hancur. Pada saat yang sama, dada Cukuangseng dipenuhi darah. Dia menggertakkan giginya, memaksa darah itu mengalir. Wanita yang sulit sekali. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke seberang dengan ekspresi muram di wajahnya. Kekuatan cahaya penghancur jiwa 70% lebih tinggi dari sebelumnya. Namun meski begitu, dia masih kalah dalam pertarungan. Dari sini kita bisa melihat betapa hebatnya murid King Aotian ini. Di sisi lain, wajah cantik Qi Kuan tampak serius. Dia menggenggam kedua tangannya, dan kekuatan di tubuhnya langsung melonjak keluar, lalu berubah menjadi 29 segel mendalam lagi. Gelombang aura yang mengerikan menyebar darinya, menyebabkan gemuruh terus-menerus antara langit dan bumi, dan banyak sekali orang yang merasa ketakutan. 2 segel 9 misterius. Pupil mata Cukuangseng langsung mengecil, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. Wanita ini benar-benar memadatkan 2 segel 9 misterius sekaligus. Ia menarik nafas dalam-dalam, menahan keterkejutan di hatinya, dan kembali duduk bersila di istana dewa dan iblis. Dia tahu serangan berikutnya akan sangat menghancurkan, karena ada 2 segel 9 misterius. Terserah kamu. Cukuangseng menatap istana dewa dan iblis di bawahnya, lalu perlahan menutup matanya. Saat dia memejamkan mata, kekuatan mental yang tak terlukiskan dahsyat menyapu keluar dari antara kedua alisnya, lalu melolong seperti badai yang dahsyat di sekitarnya. Akan tetapi, kekuatan mental ini tidak membentuk serangan yang kuat, melainkan semuanya dimasukkan ke dalam istana dewa dan iblis di bawahnya. Dalam sekejap, cahaya istana dewa dan iblis tak terbatas meningkat pesat, dan gelombang aura mengerikan menyebar darinya. Saat berikutnya, ukuran istana dewa dan iblis tak terbatas, tumbuh dengan cepat, dan akhirnya mencapai ukuran 3000 kaki, 3 kali ukuran sebelumnya. Betapa mengerikannya takdir spiritual itu. Banyak orang yang terkejut. Takdir spiritual mengerikan seperti itu jarang terlihat di dunia ini. Takdir spiritual macam apa itu? Mungkinkah ini tercantum dalam daftar surgawi terbaik? Beberapa orang berspekulasi secara diam-diam. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keheranan. Apakah orang ini akan menang? Feng Lier menatap langit dengan gugup. Pertarungan hari ini bukan hanya tentang Cukuangseng, tetapi juga tentang dinasti Sufeng. Jika Cukuangseng kalah, maka dinasti Sufeng mungkin akan digulingkan. Dan jika kita menang, maka masih ada secerah harapan untuk masa depan. Ratu Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya juga penuh ketegangan. Bagaimana dia bisa memprediksi hasil pertarungan ini? Bagaimanapun, King Kuekuan adalah murid yang telah dilatih dengan sepenuh hati oleh King Aotian. Bakatnya sangat luar biasa, sehingga hanya sedikit yang bisa menandinginya. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pejabat tinggi istana dewa dan iblis menganggap King Kuekuan sebagai kepala istana berikutnya dari istana dewa dan iblis. Itu menunjukkan betapa kekuatan King Kuekuan. Di atas langit, Cukuangseng mengabaikan beberapa tatapan dari sekelilingnya. Dia berdiri lalu melambaikan lengan bajunya. Saat dia berdiri, seluruh istana dewa dan iblis mulai bergetar hebat. Dan cahaya hitam putih yang pekat menyapu seperti air pasang, lalu langsung menyebar ke segala arah. Tatapan mata Cukuangseng menjadi lebih tajam. Tangannya tiba-tiba membentuk segel. Suara rendah terdengar dari tenggorokannya, yang bergema bagaikan guntur. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Cakram dewa dan iblis. Dia muncul tepat di atas cahaya hitam dan putih.
Dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba memasukkannya ke dalam cahaya hitam dan putih di bawah. Dia mengerahkan kedua telapak tangannya. Lalu cahaya hitam dan putih itu menciptakan gelombang besar, lalu perlahan terpisah kedua sisi. Samar-samar, sebuah benda bulat besar perlahan muncul darinya. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi sunyi. Tak terhitung banyaknya mata tertuju pada benda bulat yang perlahan naik itu. Apa ini? Kekuatannya sangat mengerikan. Banyak orang berteriak ketakutan. Serangan mental dengan kekuatan seperti ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Cukuang Seng menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba mengangkat tangannya dan menarik benda bulat itu keluar dari cahaya hitam putih. Pada saat ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah cakram hitam putih besar. Cakram itu sehalus cermin, terbagi menjadi hitam dan putih, dan berkilauan dengan kilau yang menyilaukan. Di bagian tengah cakram, cahaya hitam putih menyatu membentuk bola seukuran ibu jari. Cahaya di dalam bola itu luar biasa padat, tampak seperti cairan yang memancarkan fluktuasi yang mendebarkan jantung. Cakram dewa dan iblis, Cukuang Seng menatap cakram hitam putih di depannya. Ekspresinya bersinar cemerlang. Tidak ada pembagian level yang jelas dalam pengembangan. Istana dewa dan iblis tak terbatas. Semuanya dinilai berdasarkan ukuran. Adapun sejauh mana sang kultivator dapat melepaskan kekuatan kuil dewa istana dewa-dewa iblis, itu semua tergantung pada dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa istana dewa dan iblis tak terbatas itu mandiri. Adalah gundang harta karun yang terus berkembang. Ada banyak mengekstrak kekuatan dari sesuai keinginannya. Dan kemudian menciptakan serangan unik Anda sendiri. Dan cakram dewa dan iblis ini sepenuhnya diciptakan olehnya. Wajah Cukuang Seng tampak serius. Dia menatap ke depan lalu mengayunkan lengan bajunya. Cakram hitam dan putih melesat keluar sambil berputar. Tapi cakram itu memancarkan cahaya kristal yang menyilaukan. Dan memancarkan ketajaman yang tak terlukiskan. Seolah-olah dapat menembus ruang. Di tengah cakram itu, bola hitam putih seukuran ibu jari juga berputar. Terus-menerus meningkatkan kekuatan seluruh cakram dewa dan iblis. King Kui Kuan tampak serius. Ia melambaikan tangannya dan 29 segel mendalam di depannya. Lalu melesat keluar dan langsung menuju cakram hitam putih itu. Sebelum keduanya benar-benar bersentuhan, udara di sekitar mereka langsung meledak berkeping-keping. Dan gelombang udara yang ganas menyapu ke segala arah. Cukuang Seng mengerahkan kekuatan di dalam cakram dewa dan iblis hingga batas maksimal. Lalu menghantam 29 segel mendalam dengan ganas. Hanya dengan suara dentuman keras, gelombang kecut dahsyat itu langsung menenggelamkan seluruh langit. Gelombang udara yang sangat dahsyat itu melesat ke angkasa, membuat angkasa di langit seperti sungai atau lautan yang akan dihantam tsunami. Dengan gelombang besar menutupi langit dan matahari, gelombang kecut itu menyapu ke bawah, dan tanah di luar kota kekaisaran meledak satu demi satu. Tanah dan kerikil berteberangan ke udara, dan lubang besar tanpa dasar muncul di depan mata semua orang. Kedua orang ini benar-benar berkelahi seperti orang gila. Beberapa orang menelan ludah saat berkata dengan ngeri. Untungnya, keduanya berhati-hati. Kalau tidak, akibat pertempuran itu akan cukup meratakan seluruh kota. Cukuang Seng tiba-tiba menyerbu maju, lalu mengepalkan kelima jarinya. Raungan naga bergema di tubuhnya, lalu meninju bagian dari cakram dewa dan iblis. Suara berat terdengar, dan cakram dewa dan iblis langsung bergetar hebat. Kekuatan dahsyat meledak darinya, bertabrakan dengan 29 segel mendalam di sisi yang berlawanan.
King Kue Kuan melambaikan tangan gioknya, dan aliran kekuatan mengalir ke dalam segel 9 misterius untuk menahan serangan hebat dari cakram dewa dan iblis. Cakram dewa dan iblis serta segel 9 mendalam, masing-masing meledak dengan kekuatan yang ekstrim, lalu bertabrakan dengan dahsyat, menyebabkan guntur terus-menerus di sekelilingnya, mengguncang seluruh langit. Saat berikutnya, Chu Kuang-Seng mengangkat matanya, dan cahaya tajam bersinar terang. Dia menghentakkan udara untuk melesat, dan sosoknya melewati 2 serangan dan langsung menuju King Kue Kuan. Pemandangan yang begitu tiba-tiba membuat wajah cantik King Kue Kuan terkejut. Kemudian cahaya dingin bersinar dari matanya. Orang ini sangat kejam. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya perak berkumpul, lalu berubah menjadi perisai cahaya perak tepat di depannya. Chu Kuang-Seng melancarkan pukulan, menghantam perisai cahaya itu dengan keras. Seketika, seluruh perisai cahaya itu bergetar hebat lalu retak. Wajah cantik King Kue Kuan bersedikit berubah, dan dia segera mundur. Saat berikutnya, perisai cahaya langsung meledak, dan gelombang kejut yang dahsyat mengamuk. Kekuatan orang ini. Matanya terpaku, lalu dia menatap Chu Kuang-Seng yang ada di seberangnya. Dengan ekspresi terkejut terpancar di wajahnya. Kalau ini hanya sekedar ajang kompetisi kekuatan fisik, kekuatan orang ini tidak akan lebih lemah dari praktisi Rana Ying yang tingkat ke-7. Chu Kuang-Seng mengepalkan tangannya. Tatapan matanya yang gelap menjadi sangat dalam. Dan energi iblis yang mengerikan terpancar dari tubuhnya, menguncing seluruh luang angkasa. Saat berikutnya, terdengar raungan naga yang secara langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang cukup mengerikan. Tubuh iblis disah. Dia perlahan mengepalkan telapak tangannya. Matanya berkilat dingin. Seni naga dewa darah ini sudah memiliki efek menenangkan pada tubuhnya. Dan sekarang dikombinasikan dengan kekuatan tubuh iblis. Itu memperkuat tubuhnya puluhan kali lipat. Lanjutkan. Semangat juang membumbung tinggi di mata Chu Kuang-Seng. Dan dalam sekejap, dia menyerbu maju, meninju ke depan dengan energi iblis yang mengerikan. King Kue Kuan menggerakkan tubuh halusnya untuk menghindari hingga jarak 1000 kaki, menghindari serangan ganas itu. Chu Kuang-Seng terus melancarkan pukulannya, langsung meledak udara. Gelombang kejut yang mengerikan mengamuk dengan liar, mencoba menghancurkan ruang. Pukulannya melesat, tetapi dia tidak berhenti. Sebaliknya, serangan yang menjadi lebih ganas, dan dia terus menyerang King Kue Kuan. Di bawah serangan ganas bagaikan hujan deras, King Kue Kuan sebenarnya sempat dirugikan, dan terus menghindar ke belakang. Dalam situasi satu kejaran satu mundur, keduanya dengan cepat menjauh dari kota kekaisaran Sufeng, lalu menghilang ke dalam langit yang luas. Kemana perginya kedua orang ini? Banyak orang menatap pemandangan itu dengan heran. Siapa yang dapat membayangkan bahwa pertarungan antara keduanya akan begitu dahsyatnya, hingga lenyap begitu saja dari pandangan mereka? Ekspresi wajah Penatua Agung terlihat muram. Dia melirik Ratu Feng dan Feng Lier, tetapi tidak memilih untuk menunggu kesempatan untuk bertindak. Karena situasi istana dewa dan iblis mereka tidak begitu baik sekarang. Kepala istana sedang dalam pengasingan, dan seorang tetua tertinggi telah meninggal. Jika mereka menelan dinasti Sufeng saat ini, itu hanya menyebabkan serangan balik dari 8 dinasti lainnya. Jika itu terjadi, situasinya akan sangat sulit diatasi. Yang lebih penting adalah bahwa pertarungan antara Chu Kuang-Seng dan Qi Kuan belum diputuskan. Jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Mari kita tunggu dulu.
kata Penatua Agung dengan wajah muram. Ratusan mil jauhnya di langit, energi iblis yang mengerikan turun dan langsung meratakan bukit kecil di bawahnya. Di tengah gelombang udara yang ganas, sesosok yang anggun melesat keluar, lalu muncul di hadapan Cu Kuangseng. Pasti tidak mengenakan dikejar orang kan? Cu Kuangseng menatapnya, lalu berkata dengan suara dingin. Wajah cantik Qin Kuan tampak agak jelek. Dia mengalihkan pandangannya dengan tatapan dingin, dan aura kuat melonjak di sekelilingnya. Masih belum jelas siapa yang akan menang atau kalah. Ledakan kekuatan dahsyat yang tiba-tiba dari lawan benar-benar membuatnya lengah. Tetapi ini tidak berarti dia tidak punya cara untuk mengatasinya. Mata Cu Kuangseng langsung menyipit. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Kesulitan wanita ini memang sangat sulit baginya. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ada cahaya dingin yang bersinar di matanya. Lalu dia bergegas keluar lagi. Terima kasih.